Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini apakah ada yang tidak masuk? Coba cek kanan, kiri, depan, belakang kalian. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Baik, apa pada pagi hari ini sudah siap belajar? Sudah siap ya? Oke, Ibu akan Baik, sebelum Ibu membacakan teks, ada yang tahu pembelajaran pada pagi hari ini apa? Tidak ada yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya. Pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa yang dimaksud pertumbuhan? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, Ibu akan membacakan teks, disimak baik-baik ya. Oke, Ibu akan membacakan teks tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Disimak ya. Pertumbuhan manusia diawali dari bayi sampai dewasa. Sedangkan perkembangan manusia adalah perubahan pada makhluk hidup, yaitu perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. Dari sini sudah paham apa itu perkembangan dan pertumbuhan manusia? Oke, dari yang Ibu bacakan tadi, apa ada yang belum paham? Silakan yang belum paham bertanya terlebih dahulu sebelum Ibu melanjutkan membacakan teksnya. Sudah paham ya? Oke, disimak baik-baik lagi. Setelah 9 bulan, Ibu melahirkan bayi. Bayi tumbuh menjadi balita. Dari balita tumbuh menjadi besar, kemudian menjadi anak remaja, yaitu pertumbuhan manusia. Oke, lanjut ya. Setelah beberapa tahun remaja menjadi dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti. Setelah dewasa, manusia akan mengalami masa tua. Itu adalah perkembangan manusia. Dari sini, apa ada yang belum paham? Baik, Ibu akan melanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama, makanan bergizi. Apa yang dimaksud makanan bergizi? Ibu akan membacakan, disimak. Yang dimaksud dengan makanan bergizi yaitu kita makan 3 kali sehari. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Bagaimana caranya agar tubuh sehat? Apa? Harus makan. Ya, pintar. Apa ada yang tahu apa itu keseimbangan gizi? 5 macam, 4 sehat, 5 sempurna. Apa ada yang tahu? Belum? Yaitu 1. Makanan pokok,
terdiri nasi, roti, gandum, sagu, dan singkong. Yang kedua, lauk pauk terdiri dari ikan, ayam, daging, tahu, dan tempe. Yang ketiga, sayur-sayuran yang terdiri dari wortel, bayam, sawi, dan kangkung. Yang keempat adalah buah-buahan yang terdiri dari jeruk, pisang, mangga, pepaya, semangka, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya buah-buahan. Yang kelima adalah susu. Jika cukup gizi, badan akan sehat. Kalian, anak-anak, apakah kalian sudah terpenuhi makanan bergizinya dengan 4 sehat 5 sempurna? Sudah, alhamdulillah. Oke, Ibu lanjut ya. Yang pertama tadi gizi. Yang kedua yaitu bahan tambahan makanan, yaitu zat, bukan zat gizi. Ada 3 bahan tambahan, yaitu pengawet, penyedap, dan pewarna. Oke, Ibu lanjut ya. Yang pertama tadi apa? Pengawet, yaitu bahan pengawet makanan. Pinter. Oke, contohnya bahan pengawet makanan yang pertama yaitu gula dan garam. Garam digunakan untuk mengawetkan ikan asin. Yang kedua, gula. Ada yang tahu gula kan? Semua ada tahu kan? Yaitu gula digunakan untuk mengawetkan manisan buah. Apa sudah ada yang dari kalian? Apa sudah ada yang makan manisan buah? Sudah, yaitu bahan pengawetnya dari gula. Itu dari 2 contoh tadi, gula dan garam, yaitu bahan pengawet alami. Sudah, apa ada yang perlu ditanyakan? Belum? Oke, lanjut ya. Ada pula pengawet dari pengawet buatan, yaitu zat kimia yang dibuat pabrik. Bahan pengawet buatan mengandung zat kimia, misalnya asam natrium, asam sorbat, dan sebagainya. Oke, lanjut. Ada juga contoh makanan yang tidak ada pengawet, tetapi makanan itu cepat busuk. Yaitu ciri-cirinya makanan yang cepat busuk dan tidak ada pengawet, yaitu 1. Mengeluarkan lendir, 2. Berubah warna dikarenakan ada jamur, yang ketiga bau tidak sedap, yang keempat makanan itu menjadi lunak, yang kelima ditumbuhi jamur. Oke, lanjut ya. Oke, yaitu yang kedua, bahan penyedap makanan. Bahan penyedap makanan digunakan untuk memberi rasa sedap agar makanan itu menjadi lezat. Bahan penyedap dibagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Bahan alami yaitu berasal dari tumbuhan. Bahan buatan dibuat oleh pabrik. Bahan alami contohnya merica, bawang merah, serai, jinten. Itu bahan penyedap yang aman dimakan. Yang kedua, bahan buatan pabrik yaitu esen, sakarin, vetsin, atau yang lain-lainnya gitu. Itu tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak.
Yang ketiga adalah bahan pewarna makanan. Bahan pewarna makanan digunakan agar makanan menjadi menarik, yaitu makanan bahan pewarna alami dan bahan buatan. Bahan pewarna alami misalnya kunyit, pandan, anggur. Bahan buatan adalah pewarna makanan produksi pabrik. Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga merupakan gerakan anggota tubuh. Olahraga dapat menyehatkan dan menguatkan badan. Ada yang pernah olahraga lari? Oke, pintar. Biar apa? Biar sehat. Yang keempat adalah rekreasi. Tujuan berrekreasi sebenarnya untuk menghilangkan kejenuhan. Dengan rekreasi, perasaan menjadi senang. Baik, di sini kalian semua suka berrekreasi kan? Suka. Rekreasi merupakan salah satu cara untuk istirahat. Walaupun rekreasi menguras tenaga, tapi menyenangkan. Dengan rekreasi kita merasa lebih santai. Oke, yang kelima adalah istirahat. Semua manusia perlu istirahat kan? Gimana? Semua manusia perlu istirahat kan? Ya, perlu. Karena kan semua manusia membutuhkan energi. Kegiatan berupa fisik maupun psikis. Kegiatan fisik membutuhkan kerja otak. Pintar. Misalnya berolahraga, mencangkul, berlari, apalagi. Iya, pintar. Oke, lanjut ya. Kegiatan psikis banyak dibutuhkan kerja otak. Misalnya apa? Ya, pintar. Mengerjakan ulangan. Yang kedua, berpikir. Yang ketiga, menghafal. Dan masih banyak lagi. Mengerjakan kegiatan tersebut, badan menjadi Oke, anak-anak kan sudah ujian semua ya. Sudah ulangan harian semua ya. Itu setelah ulangan harian, anak-anak akan menjadi dikarenakan setelah melakukan kegiatan psikis. Pinter. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dikumpulkan besok. Oke, tugasnya mencatat apa yang Ibu jelaskan tadi atau merangkum apa yang Ibu jelaskan tadi. Ayo, anak-anak sudah menyimaknya ya. Apa ada yang belum paham? Silakan ditanyakan sebelum Ibu akan menjelaskan paham dengan materi ini. Sudah? Baik, Ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang pertambahan kekuatan tangan saat bayi dan sudah besar. Apa ada yang tahu? Oke, pintar. Kalau masih bayi itu tangannya belum terlalu kuat. Kalau sudah besar seperti anak-anak, seperti kalian, yaitu tangannya sudah kuat untuk mengangkat barang atau untuk mengangkat barang atau untuk menulis. Kalau masih bayi itu belum bisa apa-apa. Pintar. Oke, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini.
Oke, kesimpulannya yaitu pertumbuhan manusia diawali dari bayi. Perkembangan perubahan pada makhluk hidup. Oke, Ibu akan membuat kesimpulan pada pelajaran pada pagi hari ini, yaitu manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Salah satu ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah pertumbuhan dewasa, manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor yang lain, yaitu apa? Ayo. Beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya manusia, tumbuh berkembangnya manusia adalah makanan, apa tadi? Olahraga, rekreasi, istirahat yang cukup, keturunan. Baik, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas yang tadi Ibu ingatkan lagi, merangkum apa yang Ibu sampaikan dan dikumpulkan besok atau besok lusa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.